Okay, okay, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Hasanah dengan NIM 22234100. Saya berasal dari Departemen Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan membahas sumber-sumber informasi. Yang pertama kita lihat dulu adalah pengertian dari informasi. Informasi suatu pesan yang dikumpulkan terdiri dari segender atau dari simbol atau makna, dapat ditarifkan dari pesan atau kumpulan pesan, dan informasi dapat direkam melalui transmisikan. Hal ini dapat dicatat dengan tanda-tanda atau sebagian sinyal berdasarkan gelombang. Dan informasi itu tidak mudah untuk mendefinisikannya karena konsepnya itu mempunyai bermacam-macam aspek, ciri-ciri, dan manfaat yang satu dengan yang lainnya. Terkadang sangat berbeda definisinya satu dengan yang lain, terkadang berlain makna karena mempunyai penekanan yang bervariasi dan yang berbeda. Dan informasi biasanya terjadi hanya berupa kesan pikiran seseorang atau mungkin juga berupa susunan yang telah diolah dan yang terlihat dari sebuah fenomena. Dan pengertian dari informasi yang sebenarnya adalah informasi adalah suatu rekaman fenomena yang diamati atau biasanya berupa putusan-putusan yang dibuat. Melihat dari kasus seperti itu, maka informasi itu sesungguhnya berupa data atau fakta, akan tetapi juga bukan. Dalam setiap uraian terdapat bermakna, antara lain adalah dapat bohongan atau dapat berupa kejadian yang sebenarnya. Dari besar atau banyaknya informasi yang dialami, hanya sebagian kecil yang berhasil dirasakan dan didengarkan, dilihat dan direkam oleh manusia. Informasi hanya dirasakan dan didengar dan dilihat yang susah diolah karena mempunyai banyak jenis informasi yang lisan. Adapun tahu bahwa jenis informasi jumlahnya sangat banyak, maka jumlah manusia yang pernah ada akan menerima informasi yang terekam. Meskipun dibatasi dengan informasi terekam, maka jumlah yang masih banyak manusia dengan segala aspek hidup yang semakin mengkompleks. Dengan kompleks informasi yang ada, semakin sulit juga cara pengolahan dan juga pencariannya untuk mencari informasi yang diolah. Dan yang kedua adalah jenis-jenis informasi. Yang pertama informasi lisan, yang kedua informasi terekam, yang ketiga informasi ilmiah. Dan informasi ilmiah itu terdiri dari berbagai dunia atau sebagainya, yaitu informasi primer dan informasi sekunder dan informasi tersier. Dan kita lihat bagian-bagian dari jenis-jenis informasi ini. Yang pertama, jenis informasi lisan. Jenis informasi lisan ini akan dibicarakan tapi tidak bisa dibicarakan juga dalam buku ini karena disampaikan jumlahnya sangat banyak, sulit diukur dan dibuktikan, juga kurang bermanfaat dan berkembang dan juga sulit untuk berkembang dalam pengetahuan manusia pada umumnya. Karena di dalam perpustakaan tidak mengolah jenis informasi ini, karena informasi ini jenis yang terakhirlah yang
secara khusus dibahas dalam pengertian yang dimaksud dalam informasi. Dalam jenis ini, kenyataan bahwa hanya informasi terekam yang paling bermanfaat. Nah, yang kedua kita lihat dulu adalah informasi terekam. Informasi terekam terbagi menjadi dua, yaitu informasi ilmiah dan informasi tidak ilmiah. Informasi tidak ilmiah yaitu informasi yang biasanya banyak tersedia di mana-mana, seperti informasi tentang orang meninggal dan membuat surat sebuah kabar, dan informasi dalam bentuk berita keluarga dan iklan komersial. Sebenarnya jenis informasi ini biasanya bisa berubah menjadi luar biasa karena pentingnya kedudukan dalam sebuah kaitan dalam peristiwa masyarakat. Dan yang kedua adalah informasi ilmiah, yaitu rekaman informasi yang dirancang secara khusus yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan ilmiah dan penting untuk pengembangan dunia. Seperti adalah ilmu pengetahuan teknologi membutuhkan informasi karena sekaligus menghasilkan informasi sebagai konsekuensi dari adanya makna informasi pun menjadi berkembang dengan cepat pula sehingga orang mengatakan adanya ledakan pengetahuan penimbulan ledakan informasi. Nah, dari informasi ilmiah ini sangat berbeda dengan informasi tidak ilmiah karena informasi ilmiah ini sangat mendunia dan informasi tidak ilmiah ini cuma di berbagai masyarakat. Dan semuanya itu terjadi karena adanya perbedaan antara informasi ilmiah dan tidak ilmiah. Dari sumber informasi berbagai hal terjadi simpanan dalam memori manusia, terutama memori yang telah dialihkan bentuk ke dalam media penyediaan yang di dunia. Nah, yang saya katakan tadi, mengapa informasi ilmiah ini dijadikan informasi dunia, dikarenakan banyaknya perpustakaan dunia dikenal dengan penyimpanan informasi ilmiah ini, nama atau rekaman dan dokumen analog maupun digital, yaitu dokumen yang komersial, dan pengolahan informasinya juga jenis yang sangat baik pada zaman-zaman semakin sekarang ini. Setelah semakin merumitnya seiring waktu, maka informasi ilmiah ini menjadi kompleks jenis dan ragamnya, yaitu terjadinya adanya pengetahuan, ilmu dan teknologi sekarang ini. Informasi apapun pada informasi ilmiah ini diperoleh melalui banyak perpustakaan, terutama informasi ilmiah terekam dalam media perekaman. Penelusuran dalam pencarian sumber yang tersebar di segala jenis perpustakaan dan di pusat-pusat sumber informasi. Maka mudah bagi setiap orang melakukan kegiatan besar dan banyak sumber-sumber informasi lainnya. Oleh sebab itu, pihak perpustakaan berusaha meningkatkan kemampuan untuk memperbaharui simbol atau sistem penelusuran adanya informasi ini. Nah, dalam sumber informasi ini berbagai hal yang harus diketahui, yaitu informasi ilmiah dan informasi tidak ilmiah, dan ilmiah mempunyai berbagai informasi. Di antaranya adalah informasi primer, sekunder, dan tersier, yaitu dalam ilmiah dunia. Informasi primer adalah informasi yang diterbitkan pertama kali dari penerbit
atau dari sumber-sumber secara lengkap dan asli. Misalnya tulisan, majalah, surat kabar, laporan atau tesis. Dan laporan sebuah buku atau teks-teks yang berpengetahuan dan teknologi. Adapun dari informasi tersebut, para pengguna umumnya berkecimpung di dunia penelitian, yaitu termasuk dengan pengembangan ilmu tersebut dan pendidikan secara keseluruhan. Dan yang kedua yaitu informasi sekunder. Informasi sekunder yang bertujuan untuk membuka informasi primer. Nah, dihasilkan dari sumber pertama yang menerbitkan atau mengegaskannya. Namun, hanya berbagai hal untuk menelusuri lebih lanjut. Maka, contoh yang dianggap adalah buku atau majalah seperti abstrak, buku atau majalah indeks, artikel dibukukan. Ada juga contoh lainnya yaitu katalog dan bibliografi dan terjemahan. Termasuk dalam jenis-jenis informasi primer seperti kampus, seperti kamus dan ensiklopedia. Nah, yang terakhir adalah informasi tersier. Informasi tersier yaitu keterangan atau tulisan dari sumber tertentu yang dapat digunakan untuk mengetahui dan menelusuri sumber-sumber informasi sekunder. Contohnya adalah yang lainnya adalah katalog bahan referensi dan indeks katalog suatu bidang ilmu tertentu. Nah, jenis informasi yang dapat digunakan dan mudah digunakan adalah arahan dan pengelompokan informasi sesuai dengan sifat dan karakteristik yang dimilikinya. Maka juga biasanya untuk memudahkan pengolahan dan pemanfaatan kita di dunia perpustakaan dan pusat-pusat sumber informasi. Yang ketiga adalah sumber-sumber informasi. Sumber-sumber informasi adalah segala sesuatu yang menjadi perantara dalam menyampaikan informasi media untuk komunikasi dalam komunikasi massa. Nah, dari sumber-sumber informasi ini banyaknya jenis baik yang tergolong dalam ilmiah maupun non ilmiah, terutama yang telah disimpan atau yang direkam seperti yang jenis tersebut. Sebagai yang dimana ketahui, konsep perpustakaan merupakan pengolahan informasi yang ditampakkan dalam kegiatan penghimpunan, pengolahan, dan penyelebarluaskan informasi untuk kepentingan masyarakat banyak. Karena unsur pemanfaatan dilakukan secara berulang terus-menerus, maka segi keawetan dalam perpustakaan dan perawatannya diperhatikan oleh perpustakaan. Karena di sini berlakunya fungsi-fungsi pelestarian informasi yang berkecimpung dalam perpustakaan, yang kemudian berkembang menjadi fungsi untuk melestarikan hasil budaya bangsa Indonesia, dan juga berkegiatan untuk pengolahan informasi sesuai ketentuan yang dipunyai misi atau tujuan yang berbeda. Bahan atau tujuan yang mencari keuntungan materi seperti organisasi komersial dan perdagangan. Perpustakaan sebagai sumber informasi dapat dikelompokkan. Ada beberapa jenis yang masing-masingnya yaitu mempunyai ciri-ciri dan penekanan fungsi yang berbeda. Sumber-sumber informasi dari berbagai bentuk disebarkan dan dikelola oleh perpustakaan dengan sesuai dengan jenis perpustakaan yang pengelolaannya yaitu sekolah, perguruan tinggi, dan perpustakaan khusus dan umum. Di samping itu, ada juga perpustakaan nasional, daerah tingkat kabupaten dan kota, perpustakaan desa, komunitas tertentu, dan
perseorangan. Semua jenis perpustakaan berfungsi sebagai tempat dan sekaligus sebagai pusat pengolahan dan penyelebaruasan informasi. Kemudian masyarakat juga membutuhkan dalam informasi ini. Nah, sumber-sumber informasi sangat berguna untuk berbagai perpustakaan untuk mencari informasi yang lainnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kita ambil kesimpulannya adalah sumber-sumber informasi merupakan pemahaman atau pengelompokan yang terolah dari berbagai fakta dan informasi. Yang fakta seperti penyelebaruasan ke berbagai perpustakaan dan sebagainya. Maka dalam informasi kita harus mengetahui bagaimana fakta dan pengolahannya. Dan sebagai pustakawan kita harus mengetahui bagaimana cara mengetahui fakta yang kita cari dalam sebuah informasi. Kecuali sebagai pengelompokan yang ada di dalam pemasyarakatan. Hanya itu yang disimpulkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.